Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 2, masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pasti pada sudah tahu ciri-ciri dari makhluk hidup pada pembelajaran 1. Yuk kita bahas kembali. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak, dan yang kelima, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Jadi, jika tidak bisa bernafas, bergerak, ataupun bertumbuh dan berkembang biak, tidak memerlukan makanan, dan tidak peka terhadap rangsangan, maka bisa disebut sebagai benda mati, bukan merupakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia seperti kita berjalan menggunakan kaki. Sedangkan ikan berenang dengan menggunakan siripnya. Cicak itu merayap di dinding. Nah, seperti yang kita pelajari bahwasanya cicak itu bisa merayap di dinding karena di bagian kaki dan tangannya terdapat lem yang disebut sebagai spatula, makanya tidak jatuh. Nah, di sini ada cara bergerak hewan. Yang pertama, hewan yang berenang menggunakan siripnya. Ini biasanya contohnya seperti ikan. Nah, ikan itu bisa juga ikan paus, ikan lumba-lumba, dan ikan yang lainnya. Yang kedua, ada cara bergerak hewan dengan cara terbang. Terbang menggunakan sayapnya. Nah, apa saja contohnya? Seperti yang di sebelahnya, ada contohnya adalah lebah. Lebah juga berterbang menggunakan sayapnya. Ada burung, ada belalang, dan juga capung. Itu terbang menggunakan sayapnya. Yang ketiga, ada hewan yang berjalan dengan kakinya. Antara lain contohnya di sini ada angsa. Nah, juga ada, kalau di sekitar kita ada hewan, ada ayam, ada kambing, itu berjalan menggunakan kakinya. Yang keempat, hewan yang bergerak dengan cara melompat. Nah, di sini contohnya apa sih? Kanguru, ada kata, ada kelinci, dan yang kelima ada hewan yang bergerak dengan cara melata. Melata itu apa sih? Melata itu berarti hewan yang berjalan dengan perutnya. Contohnya apa? Ada ular, ada cacing, dan juga ada buaya. Yang keenam, ada hewan yang bergerak dengan cara memanjat. Nah, apa sih contoh hewan yang berjalan itu dengan memanjat dengan kedua tangan dan kakinya? Contohnya di sini ada seekor beruk. Dan yang ketujuh, ada hewan yang bergerak dengan cara bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya. Antara lain contohnya ada kera dan orangutan. Nah, itu ada berbagai cara bergerak hewan. Apakah tumbuhan juga bergerak? Kira-kira tumbuhan itu bergerak enggak ya? Terus bagaimana gerakan tumbuhan jika tumbuhan itu memang benar-benar bergerak? Oke, kita akan bahas pada slide berikutnya. Cara tumbuhan bergerak. Nah, berarti tumbuhan itu adalah tumbuhan yang bisa ataupun makhluk hidup yang bisa bergerak. Bagaimana gerakan tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak mengikuti arah datangnya matahari. Nah, gerakannya itu bertujuan untuk mendapatkan sinar matahari dan melindungi diri. Jadi, tumbuhan itu akan mengikuti arah datangnya matahari sehingga dia dapat sinar matahari dan juga untuk melindungi diri dalam
proses fotosintesis ataupun proses makan dalam tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana contoh dari tumbuhannya. Yang pertama, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, daun putri malu itu kalau kita sentuh, dia bakal mengetup. Coba kita bandingkan keadaan daun putri malu saat siang dan malam hari. Jadi daun putri malu akan mengetup jika disentuh. Sama halnya ketika malam hari. Saat udara dingin, daunnya juga akan menutup. Jadi kalau siang hari, daun dari putri malu itu akan seperti digambar. Dia bakal terbuka tanpa mengetup untuk mendapatkan sinar matahari. Jika malam hari saat udara dingin, maka daun putri malu tersebut akan mengetup, sama halnya ketika kita sentuh. Tapi ketika ada matahari, daunnya akan terbuka. Nah, cara tumbuhan bergerak lainnya ada contohnya adalah bunga matahari. Bunga matahari bergerak mengikuti arah sinar matahari. Nah, ternyata bunga matahari juga mengikuti arah sinar matahari. Jadi di pagi hari bunga matahari itu akan menghadap ke timur. Jika siang hari ataupun tengah hari, bunga matahari ini akan menghadap ke atas karena posisi matahari pada siang hari tepat di atas kita. Dan jika malam hari ataupun sore hari, maka bunga matahari akan menghadap ke barat. Nah, sore hari bunga matahari akan menghadap ke bagian barat karena matahari mau tenggelam. Nah, makhluk hidup dapat bernapas. Jadi alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia itu bernapas dengan paru-paru. Paru-paru itu berada di rongga dada. Rongga dada kita sebelah kanan dan sebelah kiri. Sedangkan ikan itu bernapas dengan yang namanya insang. Makanya ikan itu bisa hidup di air. Ini alat pernapasan ikan. Ikan ada insangnya itu berada di dekat kepala ikan. Nah, ketika mama kita membersihkan ikan, coba kita perhatikan alat insang yang berada di dekat kepala ikan itu merupakan alat pernapasan dari ikan. Nah, ada juga hewan yang bernapas dengan kulitnya. Contohnya itu adalah cacing. Cacing itu bernapas melalui permukaan kulitnya. Nah, selanjutnya kita kan tadi sudah bahas tentang manusia dan hewan. Sekarang, apakah tumbuhan juga bernapas? Kira-kira tumbuhan itu bernapas dengan apa ya? Nah, tumbuhan ternyata juga punya alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Nah, alat pernapasannya itu pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Jadi daun itu punya mulut yang disebut dengan stomata. Nah, pernapasan tumbuhan dengan manusia itu berbeda. Kalau manusia, kita itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida ataupun masuk ke mulut daun, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia kemudian diolah menjadi oksigen. Itulah alat pernapasan dari tumbuhan. Jadi tumbuhan itu ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, ketika manusia mengeluarkan karbon dioksida, maka udara yang tadi masuk ke dalam daun kemudian diolah menjadi oksigen. Jadi begitulah cara bernapas dari daun. Daun itu dia menghirup karbon dioksida kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi kebalikannya, kalau manusia itu menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen.
Jadi kalau misalnya pepohonan itu tidak ada, maka bagaimana manusia itu bisa bernapas tanpa oksigen? Karena yang menghasilkan oksigen itu adalah tumbuhan ataupun pohon. Jadi sama-sama kita rawat pohon yang ada di sekeliling kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Jadi kita udah bahas beberapa tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu dapat bergerak. Kita sudah bahas bagaimana cara bergeraknya. Yang kedua, kita sudah bahas cara makhluk hidup itu bernafas. Dan pernafasannya juga kita udah bahas. Nah, sekarang makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan beratnya. Nah, jadi ini seperti apa contohnya? Coba perhatikan saat anak-anak Miss itu waktu kecil, waktu masih bayi. Waktu bayi badannya seperti ini, kecil. Nah, bertumbuh menjadi besar dengan sekarang. Coba kita lihat perbedaannya. Waktu kita itu foto kita waktu bayi sama dengan kita sekarang udah kelas 3. Pastinya pasti bertambah tinggi dan beratnya. Itulah yang dinamakan dengan tumbuh dan berkembang. Kalau pada hewan juga begitu. Contohnya seperti ayam ini. Ayam ini pertama dia dari telur, kemudian menetas, kemudian jadi ayam kecil, kemudian menjadi ayam dewasa ataupun ayam udah besar. Itu yang dinamakan bertumbuh dan berkembang. Jadi dia bertambah tinggi dan bertambah berat badannya. Nah, dan pada tumbuhan juga begitu. Dari biji, kemudian jadi kecambah, kemudian jadi ada tumbuh akar, jadi bahan jadi daun tumbuhan yang kecil, kemudian tumbuh daunnya dengan sempurna. Begitu pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalau manusia bisa kita lihat diri kita sendiri waktu kita bayi sama sekarang, bagaimana perbedaannya. Kalau hewan kita perhatikan di sekeliling kita. Kalau kita punya ayam, kita tengok dia dari kecil hingga menjadi besar. Itu dinamakan tumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan tumbuhan, dari biji, kemudian bertumbuh, terus ada akarnya, terus muncul daun, kemudian menjadi tumbuh dengan sempurna. Nah, kemudian kita akan bahas bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Berkembang biak itu apa ya? Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang berkembang biak dengan cara yang bertelur. Jadi, makhluk hidup itu berkembang biak dengan melahirkan. Contohnya itu adalah manusia. Manusia merupakan contoh makhluk hidup yang melahirkan. Jadi, kalau kita mempunyai adik, kita akan melihat atau menyaksikan bahwa orang tua kita ataupun mama kita melahirkan seorang adik bayi. Itu contoh makhluk hidup yang melahirkan. Sedangkan yang bertelur contohnya ada di sebelah sini. Ini merupakan burung. Nah, burung ini dia bukan hewan yang melahirkan, tapi dia bertelur. Kemudian nanti telurnya itu menetas menjadi seekor burung kecil. Sama kayak ayam juga bertelur, burung bertelur, bebek juga bertelur. Seperti itu. Nah, kalau yang melahirkan biasanya itu merupakan hewan-hewan yang menyusukan anaknya. Kucing itu melahirkan, kambing juga melahirkan, sapi juga melahirkan. Dan kira-kira coba kita perhatikan hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, mana yang melahirkan dan juga bertelur. Nah, itulah beberapa cara berkembang biak makhluk hidup. Manusia itu melahirkan dan hewan juga ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman ataupun air. Nah, manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan untuk dimakan karena manusia itu memakan tumbuhan dan juga memakan hewan untuk jadi bahan makanan sehari-hari. Terus juga hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu makanannya apa? Nah, tumbuhan itu makanannya adalah air. Jadi harus kita siram setiap hari. Kalau kuda,
Kalau kerbau itu makanannya adalah rumput. Kalau manusia memakan tumbuhan dan hewan segala jenisnya. Jadi nasi dimakan, ikan, sayur, itu semua adalah makanan manusia. Jadi makhluk hidup itu butuh makanan untuk bisa hidup ataupun untuk bisa bertahan hidup, untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk bisa bernapas, untuk bisa bergerak. Jadi memerlukan makanan. Nah, maka makhluk hidup yang terakhir itu ciri-cirinya adalah peka terhadap rangsangan. Jadi kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Jadi kita nggak tahan melihat sesuatu yang sinarnya menyilaukan mata kita, maka dengan otomatis mata kita akan tertutup. Dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, daun putri malu juga akan menutup jika disentuh. Nah, itulah dia contoh dari peka terhadap rangsangan. Saat kita sentuh, dia akan menutup daunnya. Buah pahada pohon pacar, Cina akan meletus jika kita sentuh. Landak dan kaki seribu juga akan menggulungkan badannya jika kita sentuh. Nah, itu merupakan contoh dari peka terhadap rangsangan. Jadi ketika kita sentuh daun putri malu, maka dia akan menutup. Ketika kita sentuh kaki seribu, dia akan menggulung. Ketika sentuh landak juga akan menggulung, karena mereka peka terhadap rangsangan untuk melindungi dirinya. Terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Contohnya ini yang pertama adalah seorang anak yang sedang menutup mata ketika kena sinar matahari. Yang kedua ini adalah daun pacar Cina. Jadi kalau kita sentuh, dia akan meletus-meletus. Nah, kalau landak kita sentuh, dia akan menggulung. Nah, jadi dia akan menggulungkan dirinya. Itu adalah merupakan contoh makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Jadi masih banyak lainnya hal-hal yang kita jumpai di sekitar kita, bahwasanya makhluk hidup itu memang peka terhadap rangsangan yang ada di sekelilingnya. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas tentang pelajaran bersyukur pada Tuhan. Jadi semua makhluk yang ada di dunia itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Allah. Jadi bagaimana cara bergerak hewan, bagaimana cara hewan membuat sesuatu hal yang membuat kita kagum, itu semua kekuasaan Allah. Bagaimana seekor kambing ketika baru lahir itu sudah bisa berdiri, bagaimana burung itu bisa terbang, semua itu adalah kekuasaan Allah. Semua itu adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, Allah menciptakan segala sesuatunya tanpa kekurangan dan dengan sempurna. Kalau kita perhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, pemandangan, semua, maka kita akan takjub dengan kekuasaan Allah. Mengapa burung itu bisa terbang, Allah buat. Mengapa ikan itu bisa berenang di air, itu semua adalah kekuasaan Allah yang harus kita syukuri. Dan pelajaran tentang mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan bahas pada yang itu berada pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama itu adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ataupun rasa syukur merupakan contoh dari pengamalan ketuhanan yang Maha Esa dari Pancasila sila pertama. Nah, contoh pengamalan sila pertama yang tadi bersyukur, karena bersyukur itu adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Allah. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila Pancasila. Jadi contoh dari sila Pancasila itu kita bersyukur bahwasanya kita sudah diberikan Allah kehidupan, bersyukur kita bahwasanya Allah itu masih kasih kita kesehatan, bersyukur bahwasanya kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa yang Allah ciptakan. Nah, dengan bersyukur itu kita bisa mengucapkan alhamdulillah, tidak mengeluh. Itu adalah hal yang bisa membuat kita bersyukur. Oke, terima kasih sudah
mendengarkan materi dari Miss. Semoga dipahami dengan baik. Kurang dan jalannya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.